Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kasih-Mu yang menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan saudara, kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk bisa bersama-sama mendengarkan renungan inspirasi pagi ini. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita, yang sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab Mazmur pasal 37 saudara, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya meminta supaya saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan membaca ayat ini bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya harapkan kebenaran ini menjadi kebenaran yang memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Dan topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah sebuah pertanyaan sebenarnya. Di manakah kebahagiaan itu berada? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika terdapat seorang pemuda yang sedang merenung di sebuah tepian telaga. Ia tampak termenung, tatapan matanya begitu kosong menatap hamparan air itu ke depan jauh saudara. Seluruh penjuru mata angin telah dilewatinya, namun tidak ada satupun titik yang membuatnya puas dalam kehidupan itu. Kekosongan makin senyap sampai ada suara yang menyapa pemuda ini. Ada seseorang di sana yang memperhatikan kehidupan anak muda ini. Lalu seseorang itu bertanya, "Sedang apa kau di sini, anak muda?" Tanyanya saudara. Lalu rupanya pemuda ini mulai tersadar, ternyata ada seseorang yang memperhatikan dia tadi. Lalu, "Apa yang kau risaukan?" kata seseorang ini kepadanya. Anak muda itu menoleh ke samping dan memperhatikan orang yang sedang menyapa dia tersebut. Lalu dia berkata saudara kepada seseorang itu, "Aku lelah Pak Tua," katanya. "Aku telah lelah. Itulah yang sedang aku risaukan saat ini. Telah berkilo-kilometer jaraknya yang aku tempuh untuk mencari kebahagiaan, namun tidak juga kebahagiaan itu kutemukan. Aku telah berlari melewati gunung, aku telah berlari menuruni lembah, tetapi tidak ada tanda kebahagiaan yang hadir dalam kehidupanku. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Bilakah kutemukan rasa bahagia itu? Kapan itu bisa aku rasakan?" katanya kepada seseorang itu saudara. Lalu kakek tua itu yang duduk tadi, dia mulai mendekat saudara. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian semua keluhan anak muda ini. Dipandanginya wajah yang lelah dari anak muda ini saudara. Lalu orang tua ini mulai berbicara. Dia katakan begini saudara, "Di depan sana ada sebuah taman. Jika kamu ingin jawaban dari pertanyaanmu itu, tangkaplah seekor kupu-kupu bagiku." Itu yang dikatakan orang tua itu. Mereka sambil berpandangan saudara, lalu dikatakanlah, "Iya, tangkaplah seekor kupu-kupu buatku dengan tanganmu sendiri." Itu yang dikatakan oleh orang tua itu, mengulanginya lagi kepadanya. Lalu saudara mendengar perkataan itu, perlahan pemuda itu bangkit dari merenungnya. Langkahnya ya
tertuntun untuk menuju satu arah taman yang ada di depan yang ditujukan oleh orang tua itu. Dan tidak berapa lama dijumpainya lah taman itu, saudara. Dia pergi ke taman itu, taman yang semerbak dengan pohon dan bunga-bunganya yang bermekaran, saudara. Sebuah taman yang sejuk, taman yang indah, sehingga tidak heran, saudara, di taman itu banyak kupu-kupu yang berterbangan di sana. Lalu sang kakek memperhatikan, melihat pemuda ini dari jauh, memperhatikan tingkahnya, ya, memperhatikan apa yang diperbuat oleh pemuda ini yang sedang gelisah oleh karena sedang mencari kebahagiaan dalam kehidupannya. Lalu anak muda itu mulai bergerak, saudara, dengan mengendap-endap. Ditujunya sebuah sasaran, yaitu kupu-kupu yang dikatakan oleh orang tua itu. Dengan perlahan dia coba untuk menangkap kupu-kupu itu, saudara. Ternyata setelah dia ingin menangkap kupu-kupu itu, sasaran itu terluput, kupu-kupu itu terbang, saudara. Dikejarnya lagi kupu-kupu itu ke arah yang lain. Dikejar dan dikejar. Ia tidak mau kehilangan buruan itu, saudara. Namun ketika ia hendak menangkapnya lagi, ia gagal, dan selalu gagal, saudara. Ia mulai berlari tidak beraturan, diterjangnya ke sana kemari. Nah, ditabraknya rerumputan dan tanaman untuk mendapatkan kupu-kupu itu, saudara. Diterobosnya semak dan diterjangnya segala sesuatu yang ada di taman itu, sehingga gerakannya semakin liar. Saudara yang dikasihi Tuhan, adegan itu terus berlangsung. Namun walaupun dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, dia belum menangkap satu pun kupu-kupu di tangannya. Sang pemuda itu mulailah kelelahan. Dengan perbuatan yang seperti itu, dia mulai lelah, saudara. Napasnya mulai tersengal-sengal, dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Dia begitu kelelahan karena memang dia berlari ke sana, berlari ke sini. Namun walaupun sudah seperti itu, dia tidak menangkap buruan seperti yang diinginkan oleh orang tua itu. Sampai pada akhirnya, saudara, orang tua itu berteriak, "Hentikan dulu anak muda," katanya. "Istirahat dulu kau." Tampak sang kakek itu yang berjalan perlahan-lahan menemui pemuda itu, dia mendekat. Tapi lihatlah, saudara, ketika kakek itu berlahan-lahan mendekat kepada pemuda itu, ada sekumpulan kupu-kupu yang berterbangan di sisi kanan kiri kakek itu, saudara. Lalu kupu-kupu itu terbang berkeliling, dan sesekali kupu-kupu itu juga hinggap di tubuh orang tua itu. Lalu orang tua itu berkata kepada orang muda itu, "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini menarik, saudara. Begitukah caramu mengejar kebahagiaan itu? Berlari dan menerjang, menabrak dan menabrak, berlari tanpa arah yang tentu, menerobos tanpa peduli apa yang kau rusak. Itu yang dikatakan. Lalu sang kakek menatap pemuda itu dan berkata lagi, "Nak, mencari kebahagiaan itu sama seperti menangkap kupu-kupu. Semakin engkau mengejar, semakin engkau terjang, semakin ia akan menghindar daripadamu. Semakin engkau memburunya, dia akan semakin pula pergi daripadamu," katanya. "Namun tangkaplah kupu-kupu itu dalam hatimu, karena kebahagiaan itu bukanlah benda yang dapat kau genggam atau sesuatu yang dapat kau simpan." Demikian kata orang tua itu. Carilah kebahagiaan itu di dalam hatimu. Telusuri rasa itu dalam kalbumu. Ia tidak akan lari kemana-mana. Bahkan tanpa kau sadari, kebahagiaan itu sering datang sendirinya kepadamu. Tetapi karena engkau begitu lelah, berlari dan berlari tanpa tujuan yang jelas, engkau kehilangan momen untuk merasakan dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam kehidupanmu. Lalu saudara, kakek tua itu mengangkat tangannya dengan perlahan,
Tiba-tiba tampak seekor kupu-kupu yang hinggap di ujung jarinya. Lalu dia menangkapnya. Ya, terlihat kepak sayap kupu-kupu itu memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Pesonanya begitu mengagumkan. Kelopak sayap yang mengalun perlahan-lahan, layaknya kebahagiaan yang hadir dalam hatinya. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya, saudara. Lalu orang tua ini berkata, mencari kebahagiaan itu adalah layaknya menangkap kupu-kupu ini, anakku. Sulit memang bagi mereka yang terlalu bernafsu. Sulit memang bagi mereka yang terlalu terburu-buru. Namun itu begitu mudah bagi mereka yang tahu apa yang mereka harus cari. Ya, itu begitu mudah bagi mereka yang tahu apa yang sedang mereka inginkan, yang mereka cari dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin dapat mencarinya dengan menerjang ke sana kemari, menabrak ke sana kemari, atau menerobos ke sana ke sini, saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun tanpa ketenangan engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam dirimu, bukan di luar, bukan di sana, bukan di situ, ya, bukan kemari ke sini, bukan. Kebahagiaan itu ada di dalam hatimu, saudara. Kita saya ingin katakan, ya, kita dapat saja mengejarnya dengan berlari kencang ke seluruh penjuru arah yang mungkin kita bisa, ya, kejar. Kita pun dapat meraihnya dengan bernafsu, seperti menangkap buruan yang dapat kita santap setelah mendapatkannya. Namun sesungguhnya itu hanyalah pencarian yang sia-sia. Kita tidak benar-benar menangkapnya dan mendapatkannya. Bahagia itu adalah udara, saudara. Orang bijak katakan bahagia itu adalah udara, dan kebahagiaan itu adalah aroma dari udara itu, saudara. Kita belajar bahwa bahagia itu memang ada di dalam hati kita. Semakin kita mengejarnya, saudara, semakin pula kebahagiaan itu akan pergi dari diri kita. Jadi kebahagiaan tidak perlu dikejar. Semakin kita berusaha meraihnya, akan semakin pula kebahagiaan itu akan menjauh daripada kita. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang harus kita cari. Tuhan telah memberikan kebahagiaan itu di dalam hati kita. Cobalah temukan kebahagiaan itu dalam dirimu, dalam hatimu. Biarkanlah rasa itu menetap di dalam dirimu dan abadi dalam hatimu. Itu yang penting, saudara. Temukanlah kebahagiaan itu dalam setiap langkah yang engkau langkahkan. Dengan mengerti mengapa engkau melangkah, engkau tahu bahwa di sana Tuhan menuntunmu untuk melangkah. Itulah kebahagiaan. Dalam bekerja, dalam belajar, dalam menjalani hidup kita, saudara. Dalam kesedihan, dalam kegembiraan, dalam kesunyian dan dalam keriuhan oleh karena keramaian. Temukanlah bahagia itu dengan perlahan, dalam ketenangan, dalam ketulusan hatimu. Engkau akan menemukannya. Percayalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu ada di mana-mana memang. Rasa itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bahagia itu hinggap di hati kita, namun kita tak pernah mempedulikannya. Atau mungkin juga bahagia itu berterbangan di sekeliling kita, namun kita terlalu acuh untuk menikmatinya. Jadi bahagia itu sederhana, saudara. Tidak harus dikejar begitu lelah. Nikmati hidupmu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mensyukuri segala nikmat kebaikan Tuhan yang kau alami, nikmati, rasakan, yang Tuhan karuniakan di dalam dirimu. Sesungguhnya itulah bahagia. Karena dalam diam, firman Tuhan katakan, dalam diam dan tenang kita dapat memberi diam. Kita dapat memberi diri kita diisi oleh sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan dan Roh-Nya yang mau berdiam dalam diri kita. Dan setiap orang yang hidup terpimpin oleh Roh Kudus dalam ketenangan itu, dia akan menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Izinkan hidupmu diisi oleh Roh Tuhan, karena sumber kebahagiaan itu adalah Roh Kudus yang mendiami hidupmu. Itu, saudara, kiranya
sudah menemukan kebahagiaan itu dalam Tuhan di tengah segala aktivitas hidup saudara hari ini. Jadi jangan terlalu memikirkan tentang kesuksesan, banyaknya harta atau apapun, sehingga engkau lupa mensyukuri nikmat karunia yang diberikan Tuhan di hatimu oleh Roh Kudus yang menghibur, meneguhkan, menguatkan engkau di seluruh kehidupanmu, yang menjadi kunci engkau bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupmu. Jangan biarkan momen itu berlalu. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka di situ kita akan bisa menikmati kebahagiaan. Itulah yang dikatakan firman bagi kita hari ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan karena dikejar saudara, tetapi ini berbicara masalah hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, disitulah kebahagiaan itu kita nikmati. Ketika engkau memiliki sikap yang benar kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu yang bisa memenuhkan segala kebahagiaan di dalam hatimu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan pada pagi hari ini, kiranya setiap kita yang mengharapkan kebahagiaan tidak dibutakan lagi mata kita oleh dunia ini, oleh pesona dunia dan keinginan-keinginannya untuk menggapai dengan segala kekuatan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu kita bisa raih dalam hidup kita ketika Tuhan oleh Roh-Nya berdiam memenuhi hidupmu, memimpin engkau dalam segala kehendak dan rencana Tuhan. Engkau sesungguhnya telah menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Kiranya saudara menemukannya itu di dalam Tuhan di tengah segala aktivitas hidup saudara hari ini. Ya, lakukanlah segala sesuatu dalam hidupmu hari ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin engkau kepada kebahagiaan yang sempurna di dalam kehidupanmu hari ini. Tuhan menolong saudara. Apakah saudara saat ini sedang berlelah? Apakah saudara seperti pemuda ini saudara? Saya ingin katakan kepadamu, dengan diam dan tenang di kaki Tuhan, engkau akan dituntun menikmati kebahagiaan dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Kalau saudara rindu didoakan, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu saat ini, sehingga Dia akan memenuhi hatimu dengan kebahagiaan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Oleh renungan inspirasi ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya mencari kebahagiaan bukan karena kami harus mengejarnya, karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada dalam hidup kami oleh Roh Kudus yang memimpin dan berdiam di hati kami, memenuhkan segala kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap umat-Mu yang gelisah hatinya, yang susah hidupnya, yang berbeban berat karena tekanan-tekanan kehidupan ini, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, dipulihkan Tuhan, sehingga hidup mereka dipenuhkan dalam kebahagiaan oleh Tuhan. Ada beberapa umat Tuhan yang rindu didoakan saat ini. Hamba berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolonglah mereka, jamah penyakit mereka, pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Secara khusus ada anak Tuhan yang rindu didoakan saat ini. Anak Tuhan yang ingin mengikuti ujian UMPTN untuk perguruan tinggi di Bali dan di Bandung untuk jurusan manajemen. Ada anak Tuhan yang rindu didoakan, Betseba Manik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah dia Tuhan, tolong dia dalam pergumulan cita-citanya ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan dia diberikan keberhasilan, kemenangan oleh Tuhan, sehingga dengan sukacita mereka memuliakan Engkau, karena Engkau Tuhan pemelihara dan pemimpin, pemberi masa depan yang terbaik baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara hari ini bahwa Tuhan telah menolong, telah memimpin dan menuntun hidupmu? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan memimpin engkau kepada kebahagiaan dan kemenangan bersama dengan Dia hari ini. Kalau saudara memiliki beban, pergumulan yang berat dan rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saudara, saya ingin katakan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan daripadamu hari ini. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.